Tuhan, selamat beribadah pada hari Minggu 5 Februari 2023. Ada beberapa berita yang harus kami sampaikan. Yang pertama tentang berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Muswati Ngateman dari kelompok 5 pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 7.30 dengan alamat Jalan Mergan Lori 30A, Malang. Dimakamkan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 13 di pemakaman Sukun, Malang. Yang kedua, atestasi masuk Ibu Wagini dari GKJW Jemaat Sukun, alamat baru Jalan Mergan Lori 3, nomor 49, dan akan masuk di kelompok 5. Kemudian berdasarkan hasil rapat PHMJ pada hari Kamis 26 Januari 2023 diputuskan bahwa persembahan ibadah menjadi 2 kantong dimulai pada hari Minggu ini 5 Februari 2023 pada setiap jam ibadah. Yang keempat, dari Komisi Pokja Katekisasi. Dari Pokja Katekisasi bahwa calon sidi tahun 2023 akan dimulai pada setiap hari Jumat pukul 17.30 di Ruang Markus. Mengundang Bapak Ibu orang tua beserta putra-putri katekisasi tahun 2023 untuk hadir dalam pertemuan perdana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 18 di konsistori gereja. Kemudian ada beberapa ralat tentang ibadah keluarga atau Patuen Brayat. Yang pertama dari kelompok 2, Patuen kelompok 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Februari 2023 pukul 17.30 diterima oleh keluarga Bapak Setio Budiwanto dengan alamat Jalan Tirto Mulyo nomor 35 menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Yang kedua, ralat yang kedua dari kelompok 4. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 diterima oleh keluarga Bapak Budiono dengan alamat Jalan Simpang Raya Langsep atau di dapur. Dengan pelayan Saudara Penatua Roy Suryo Rahardian memakai Kidung Pasamuan Jawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 16, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu kami mohon berdiri. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan
kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah yang kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema ibadah yang ditetapkan Gereja Kristen Sawetan pada minggu ini ialah GKJW terlibat memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Dan tema ini diterangi oleh firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 yang demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan demikian.
Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Demikian surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Menjadi jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi beban atau persoalan yang berat, tidak mudah hidup dalam kesetiaan yang sejati. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersatu hati datang ke hadapan Tuhan menaikkan puji dan syukur kami atas perkenan Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama berhimpun dalam persekutuan ibadah di tempat ini. Lebih daripada itu, kami juga merasakan wujud nyata penyertaan bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu kami ingin senantiasa mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Namun demikian kami juga ingin mengungkapkan pengakuan kami bahwa praktek kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, dalam perjumpaan dengan sesama, atau ketika sedang memikul beban berat kehidupan, kami seringkali tidak mampu bertahan hidup dalam kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Ada begitu banyak hal yang menyebabkan kami tidak punya daya, sehingga kami mengikuti apa yang dikehendaki oleh si jahat. Sehingga kami seringkali jatuh dalam konflik, ketakutan, kekhawatiran, bahkan dendam. Kami mengakui itu semua di hadapan Tuhan, dan saat ini kami bersatu hati datang kepadamu, memohon Tuhan ampunilah kami. Karena kami meyakini hanya di dalam Kristus Yesus tersedia pengampunan yang sejati. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami. Biarkanlah kami tetap menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Demikian Tuhan doa permohonan kami. Kami serahkan dalam percaya kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bagi yang mau menyesali dosanya, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan bahkan anugerah-Nya, sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu
Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau senantiasa memelihara hidup maupun kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau di sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang mendekat kepadamu. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan sekaligus kami juga akan merenungkannya. Kiranya firman-Mu tersimpan dalam relung hati kami yang paling dalam, terlebih lagi ya Tuhan, Kau mampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati, urapi Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Sehingga apapun yang beliau sampaikan hanyalah hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, baitnya yang pertama. Sabda Tuhan bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 58 ayat yang pertama sampai 12 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk.
supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian kesaksian firman Tuhan. Percaya pada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah lawannya. Ia membagi-bagikan pada yang miskin, dan juga memberikan pada yang miskin. Kebajikan fasik melihatnya, orang yang fasik sakit hatinya, ia menggertakkan giginya, hancur dan binasalah keinginannya.
Bacaan kedua, 1 Korintus 2, ayat yang pertama sampai dengan 12, dan demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya, di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Kudus. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah dipanggil oleh Polsek Sukolilo di Surabaya. Pada waktu itu ada gereja besar di Surabaya yang digugat oleh salah seorang warganya karena persembahan yang berkali-kali dia transfer tidak pernah muncul di laporan gereja. Tetapi yang menyebabkan saya tidak pernah bisa melupakan peristiwa saat itu adalah ketika saya sedang berdialog dengan polisi yang bertugas, orang-orang yang ada di sekitar itu nyeletuk. Mereka menyeletuk, ternyata gereja sama saja. Itu fakta yang pertama. Lalu yang kedua, 3 hari yang lalu itu saya mencoba mencari informasi lebih jauh tentang 2 sosok yang selama beberapa bulan terakhir ini itu selalu memenuhi media massa, yaitu Ferdy Sambo dan Lukas NMB. Saya mencoba mencari lebih jauh siapa sebenarnya mereka. Nah, saya menemukan bahwa Ferdy Sambo itu ternyata dia aktivis gereja ketika masih muda. Aktivis gereja. Artinya akrab dengan kehidupan persekutuan dan tentu juga akrab dengan Alkitab. Lalu Lukas NMB, itu ternyata dia pernah menjadi pembina Partai Damai Sejahtera, itu partai orang-orang Kristen waktu itu. Dan yang menarik, dia pernah belajar secara khusus tentang kepemimpinan Kristen selama 3 tahun di Australia. Bayangkan, belajar tentang kepemimpinan Kristen selama 3 tahun di Australia. Tetapi ternyata saudara-saudara, aktivitas di dalam gereja menggumuli serius tentang kepemimpinan Kristen yang pasti didukung oleh ketekunan membaca Alkitab. Buahnya adalah tindak kejahatan, tindakan dosa karena kerakusan mereka. Tidak bisa kita ingkari kenyataan bahwa ada begitu banyak orang-orang terpandang di negara kita yang beragama Kristen, kemudian jatuh dosa karena kerakusan. Itu tidak hanya menambah suramnya wajah pemerintah kita, tetapi juga wajah gereja dan wajah kekristenan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, di tengah-tengah citra kekristenan yang seperti itu, apakah kita punya nyali berbicara tentang garam dan terang dunia? Di tengah fakta begitu banyak orang-orang Kristen yang cukup akrab dengan firman-Nya, aktivis gereja, pimpinan organisasi yang bercorak Kristen.
tetapi buahnya noda di tengah-tengah negara, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat. Punya nyalikah kita bicara tentang kamu adalah garam dan terang dunia? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau garam dan terang dunia kita pahami sebagai citra diri orang percaya, maka kita layak surut nyali kita karena kita kehilangan kewibawaan. Ada begitu banyak orang lain yang bisa menjadi garam. Seorang kiai di podcast itu merespon ketika anak presiden itu mencarikan pekerjaan kepada orang yang menjelek-jelekan ayahnya. Kiai ini mengatakan gini, Gusti Yesus menganggap orang itu, oh iku koncoku. Jadi yang disebut kancane Gusti Yesus itu bukan orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garam dan terang bagi saya, kita tetap punya nyali untuk membicarakan. Mengapa? Karena kamu adalah garam dan terang dunia, itu tidak menunjuk pada panggilan membangun citra diri. Tidak. Juga bukan sebuah panggilan supaya kita menjadi teladan bagi orang lain. Teladan itu kan artinya aku luwih apik sampean kudu sinau karo aku. Bukan. Kalau itu yang kita maknai, kita berantakan, hancur lebur. Nah, maka itu perlu kita menegaskan kembali, mengingat kembali, merenung-renungkan kembali apa yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus bicara di depan para murid, kamu adalah garam dunia. Saya memahami sederhana saja. Yang pertama, garam itu sesuatu yang penting dan berharga. Kalau zaman dulu sangat berharga, nilainya barangkali mahal. Tapi dalam konteks sekarang, garam pasti murah harga secara rupiah. Tapi jelas garam itu penting dan berharga. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu adalah garam dunia, itu kamu, para murid, siapapun kamu, apapun kondisimu, penting dan berharga. Siapapun orangnya, siapapun pribadinya, berharga dan penting. Saya secara pribadi itu seringkali mendapatkan inspirasi kekuatan rohani. Justru ketika berjumpa, berdialog dengan warga jemaat yang oleh banyak orang, iku sapa? Hidupnya sudah bergantung pada orang lain, hanya bisa berbaring di tempat tidur, isopo. Tapi pengalaman pribadi saya bergaul, berdialog dengan beberapa orang, memang secara kasat mata tampak tidak banyak yang dilakukan. Tetapi ketika berbicara, ketika berdialog, kata-katanya itu datang dari dalam.
seringkali memberi tambahan energi rohani bagi saya secara pribadi. Sosok yang oleh orang lain barangkali sopo iku, tapi saya menemukan arti yang sangat penting. Saudara-saudara juga bisa menemukan banyak hal, banyak orang yang seperti itu. Jadi kamu adalah garam dunia, kamu penting, berharga di tengah-tengah dunia ini. Itu satu. Yang kedua, garam itu ketika dimanfaatkan, dipakai, menjadi tidak terlihat. Kalau garam dipakai terlihat, ya pasti kasinan itu pasti. Tidak terlihat. Tetapi efeknya, pengaruhnya, buah kerjanya, itu terasa jelas. Maka itu garam itu bukan citra diri. Kalau citra diri kan mesti tampak, mesti kelihatan. Tapi garam ketika difungsikan itu menyatu, larut. Efek kerjanya itu sangat jelas. Memberi rasa, memberi pengaruh. Nah, itu ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa garam dunia bukan citra diri, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, orang tinggi, orang rendah, orang kaya, orang miskin, setiap orang berharga dan penting. Bahwa makna garam dan citra diri, bahwa makna garam itu bukan citra diri, itu semakin jelas ketika kita hubungkan dengan bacaan kita dalam kitab Nabi Yesaya 58 tadi. Misalnya yang ayat yang ke-6 dan ke-7 soal puasa. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotumi bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan seterusnya. Baru ayat yang 8, pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Jadi yang paling utama makna garam itu adalah mengolah apa yang ada di dalam. Spirit, bukan pertanyaan seperti yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya, mengapa kami berpuasa tapi engkau tidak memperhatikan? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga? Itu soal citra diri. Tapi Yesaya menjungkir balikan, bukan itu. Tetapi engkau berharga di tengah-tengah dunia ini sehingga bisa memberi efek, memberi pengaruh bagi kehidupan. Dengan demikian, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita dipanggil untuk bertahan menjadi garam, menjadi terang dunia. Bukan dilihat oleh banyak orang, tetapi dirasakan faedahnya, dirasakan pengaruhnya. Dimulai dari kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan melebar ke berbagai peluang yang
bisa kita jangkau dalam kehidupan kita. Dan itu tidak perlu harus membangun citra diri. Dilihat oleh banyak orang, justru yang berfungsi, yang menjalankan perannya dengan baik, itu larut, hilang, tidak tampak, tapi gerak di dalam, terus bekerja. Dan itu hanya bisa kita jalani ketika kita menyediakan waktu untuk mengolah secara serius kedalaman iman kita, bukan permukaan. Permukaan penting, tetapi permukaan yang tidak berangkat dari dalam itu rapuh. Nah, kita membangun kekuatan iman dari dalam, bukan berpuasa supaya Tuhan perhatikan, tapi berpuasa karena Spirit memecah-mecah roti. Agar diri kita punya efek, punya pengaruh bagi sesama. Saya yakin kita semua punya kemampuan melakukan itu. Tuhan tidak melihat apa yang ada di permukaan, tapi jauh apa yang ada di dalam. Seperti yang kita baca dalam surat Korintus tadi. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, posisi kita sebagai garam, sungguh-sungguh berfungsi dengan baik. Sejenak kita mengambil saat teduh. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait 3 dan 4. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya, mari perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur di tengah dunia yang tidak mudah kami jalani dengan kesetiaan kepadamu. Engkau telah mengingatkan kami melalui sabdamu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan karya Roh Kudus-Mu, supaya kami Engkau mampukan untuk benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Bapa yang Maha Kasih, pada ibadah saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk mendoakan saudara kami, warga jemaat yang sedang dalam keadaan sedih karena sakit yang mereka alami, karena beban kehidupan yang mereka pikul. Kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk menyapa mereka satu persatu yang sedang sakit juga terbeban berat. Engkau berkati setiap proses yang mereka jalani. Engkau berkarya di tengah-tengahnya, sehingga yang sakit Engkau pulihkan, yang terbeban berat menjadi diringankan. Kami meyakini Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, juga keluarga demi keluarga di antara kami. Kami memohon kekuatan dari Tuhan ketika kami berhadapan dengan dunia dengan segala tantangan dan pergumulannya. Ajari kami untuk tetap setia berpegang teguh pada kehendak-Mu, baik ketika kami menata kehidupan keluarga kami, sehingga kami menatanya dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan. Demikian pula ketika kami bekerja dengan tantangan dan persoalannya, kami tetap mengingat akan karya penebusan-Mu, sehingga kami terdorong untuk menjauhi segala perilaku yang buruk. Demikian pula ketika kami bergaul dengan banyak orang, mampukan kami untuk mampu mengelola kepribadian kami dengan baik, sehingga kehadiran kami tidak melukai, tapi menyegarkan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, majelis jemaat dengan setiap program. Engkau berkati setiap orang yang terlibat, supaya jemaat Tuhan tempat ini boleh bertumbuh dalam kedewasaan beriman. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin kami, baik yang di pusat sampai dengan yang di pelosok-pelosok pedesaan. Kami mohon tuntunan Tuhan, supaya setiap keputusan kebijakan yang mereka tetapkan adalah keputusan dan kebijakan yang membawa bangsa ini, membawa negara ini menuju kepada perbaikan, bahkan kesejahteraan. Kami meyakini campur tangan Tuhan dalam kepemimpinan bangsa ini. Bapa yang Maha Kasih,
Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, mereka yang masih balita, yang sungguh masih memerlukan gizi pendidikan yang baik. Tuhan berkati orang tua yang membimbing, lingkungan yang setiap hari berjumpa dengan anak-anak kami. Biarlah menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya kepribadian yang kokoh, tangguh, tahan uji. Engkau berkati mereka semua. Bapa di dalam surga, inilah seru doa kami, yang kami serahkan dalam percaya kami kepada Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikan-Nya itu mari kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar, di dalam kitab persembahan ada firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji PKJ 264. Apakah arti ibadahmu?
ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari-mari melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Untuk berdiri, kita serahkan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan bisa kita gunakan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mengurus persembahan ini, kiranya Tuhan berikan dia rasa takut akan Tuhan. Inilah ya Bapa seru doa kami yang kurang sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekalipun keadaan dunia tidak mudah, tapi bertahanlah menjadi garam dan terang, agar garam itu tidak kehilangan asinnya. Kita memuji Tuhan, hitung jemaat 432, ayat 1 dan 2. Padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya.
kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi si dunia. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, kiranya ketiganya esa senantiasa menyertai dan berkati saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke